Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi video kali ini kita akan membahas mengenai kata rumah. Pergilah ke dunia luas, anakku sayang. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, kembali pulang anakku sayang, kembali ke balik malam. Asrul Sani. Rumah adalah tempat segala jenis rindu berlabuh. Kalau kita selalu merindukan rumah, sebenarnya kita sedang mencintainya diam-diam. Kalau kita mencintai rumah, kita tak akan pernah berhenti membayangkannya. Masih membekas kuat dalam ingatan saya. Suatu pagi di bulan Januari di tahun 2010, ketika hendak berangkat ke tanah Roma, Mama Monica berdiri persis di ambang pintu. Dengan tangan melambai dan air mata mencucur, ia menahan gejolak hati yang tak menentu. Bayang-bayang matahari pagi terdiam di rumput di halaman rumah. Cahayanya yang menjelang siang mengajak Mama Monica untuk terus menghitung waktu. Kapankah anak saya kembali? Sambil menahan dada yang berdegup, ia membalikkan tubuh lalu masuk ke dalam rumah. Pintu pun ditutup. Pintu ternyata bisa membuat orang kaku, mungkin juga beku pikiran. Berada di depan pintu bisa membuat orang tak bisa berpaling dari orang yang ditatap. Sebab perpisahan yang dibuat di ambang pintu bisa membuat seseorang berdiri terpacak di antara gemuruh hati yang membuncah dan harapan jiwa yang bergelora. Di pintu, orang keluar pergi mencari kehidupan di dunia luas. Dan kepada pintu, orang kembali pulang untuk menengok rumah, tak puas hanya dengan mengingatnya. Rumah selalu membuat orang rindu. Ia semacam oase, tempat sang kafilah memuaskan dahaganya. Membangun rumah berarti membangun kenyamanan. Itulah sebabnya kita acap kali cemas akankah ada musuh yang menyerbu atau pecundang yang menyusup. Membangun rumah berarti pula membangun sebuah kesadaran yang paling dasariah, bahwa rumah adalah salah satu kemungkinan dari semua kemungkinan sebagai pusat keberadaan seseorang. Untuk itulah antara yang sakral dan yang profan bertemu di rumah. Antara mimpi dan nostalgia pun membaur di rumah. Seperti Mama Monica yang menatap cahaya kemilau matahari pagi di depan pintu, maka rumah menjadi sumber kesadaran bahwa yang namanya cahaya tak selamanya berasal dari matahari, atau berasal dari pijar-pijar api, atau dari apa saja yang bisa menampilkan cahaya, tetapi juga bisa berasal dari bias-bias rindu pada orang yang telah meninggalkan rumah, meskipun cuma sesaat. Mama Monica berdiri kaku di depan pintu dengan perasaan yang paradoksal. Susah sedih melepaskan anaknya untuk pergi ke dunia luas, dan di sisi lain riang gembira penuh harap agar sang anak lekas pulang kembali. Pergi dari rumah berarti menerobos dan masuk ke dalam dunia yang asing. Juga berarti pelampauan terhadap hal-hal yang lumrah dan penuh kejutan. Pulang kembali ke rumah berarti kembali ke akar, tempat seseorang belajar pertama kali tentang hidup, juga tentang dirinya sendiri. Pulang kembali ke rumah berarti juga pulang kepada kesadaran hakiki bahwa rumah sendiri tak akan pernah bisa dilupakan, apalagi diingkari. Rumah selalu bikin orang rindu pulang, apalagi membayangkan aroma kopi di pagi hari, bunyi dentuman alu para gadis desa yang menumbuk padi, dan nyanyian riang anak-anak yang mandi di sungai.
Membangun rumah berarti membangun nostalgia. Dan nostalgia akan rumah bisa membuat perantau ingin lekas kembali. Untuk itu rumah harus menjadi pusat kembali. Itu tandanya bahwa sebuah rumah akan terus dikenang dan selalu memunculkan suasana rasa rindu yang membuncah untuk kembali. Kembali dengan membawa segala letih lelah mencari nafkah atau ilmu. Barangkali untuk itulah Asrul Sani dalam puisinya Surat kepada Ibu menulis, jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, tiang-tiang akan kering sendiri, boleh engkau datang padaku. Kembali pulang anakku sayang, kembali ke balik malam. Tentang rumah, Gaston Bachelard menulis, rumah adalah penampung segala lamunan. Rumah adalah pelindung atas segala mimpi yang ditanam. Dan rumah adalah pemberi ketenangan ketika badai di luar rumah itu sulit terbaca. Untuk itu kaki kita bisa meninggalkan rumah, tapi bukan hati kita. Kaki saya yang melangkah dari pintu rumah menuju ke rumah. Namun hati saya masih tinggal di rumah yang kebetulan ada di Manggarai. Sakralitas rumah mengundang orang untuk selalu ingin pulang. Sebab di rumah, mimpi, cinta, lamunan, dan rasa damai diikat bersama. Pertanyaan muncul, bagaimanakah kalau di rumah tak ada cinta dan ketenangan? Barangkali terlalu berlebihan kalau Gibran menjawabnya. Semua tak ada bedanya dengan gua yang menyimpan cahaya gelap, duka, dan derita. Rumah adalah rahim cinta, tak peduli entah terbuat dari anyaman bambu atau berlantai tanah. Jean Paul Sartre dalam drama berjudul Pintu Tertutup, suasana rumah pintu tertutup menyadarkan kita untuk membayangkan bagaimana suasana sebuah rumah jika tanpa pintu, atau ada pintu tapi tertutup rapat. Tak ada jendela di sana, juga tak ada lubang di dinding. Yang ada di dalamnya hanyalah kekelaman cahaya yang amat gulita. Kepengapan dan semua penghuni saling tabrak dan saling tabrak ketika bergerak. Semua ingin komunikasi, tetapi terhalang pintu-pintu hati yang tertutup. Dan yang tercipta adalah kehampaan. Semua saling melihat satu sama lain sebagai neraka, dan rumah pun menjadi semacam neraka. Tak ada kesejukan di sana, yang ada hanyalah pandangan yang saling meringkus, kebebasan satu sama lain. Semua memandang dengan tatapan yang mengancam. Sebuah rumah tanpa cinta akan membuat penghuni merasa seperti seekor burung Raja Wali merana dalam sangkarnya ketika dilihatnya sekawanan burung-burung terbang bebas di atas langit yang lapang. Demikian kata Khalil Gibran. Cinta mesti berawal dari rumah. Jika tidak, rumah tidaklah lebih dari sangkar burung yang dianyam dengan potongan-potongan dahan berduri. Lanjut Gibran. Makanya semua orang bisa berumah, tapi tidak semuanya mampu merumah. Grup musik rock God Bless terkenal di Indonesia pada tahun 1970-an pernah menyanyi begini. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini, di rumah kita. Oke, itu kata dari rumah dan penjelasan mengenai rumah itu sendiri. Rumah adalah tempat segala jenis rindu berlabuh. Kalau kita selalu merindukan rumah, sebenarnya kita sedang mencintainya secara diam-diam. Ya, rumah selalu
punya kenangan, apalagi mereka yang telah beranjak atau pergi meninggalkan rumah, entah itu untuk mencari nafkah ataupun untuk meniti ilmu. Selalu ada punya perasaan atau keinginan, kerinduan untuk ingin kembali ke dalam rumah. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pendapat mengenai rumah itu sendiri, teman-teman bisa menyampaikannya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di kata dengan pembahasan di video selanjutnya.